Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Yovita Rizka dan rekan saya Maitrinia Adiani yang merupakan mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung akan membahas tentang chapter 2 yang berjudul The Nature of Planet Change, bagian dari mata kuliah pengembangan dan perubahan organisasi yang diampu oleh Ibu Dr. Nova Mardiana, SEMM. Hal-hal yang akan kami bahas, yang pertama ada tujuan pembelajaran, 2.1 teori-teori perubahan terencana, 2.2 model umum perubahan terencana, 2.3 berbagai jenis perubahan terencana, dan terakhir 2.4 kritik terhadap perubahan yang direncanakan. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan dan membandingkan 3 teori utama tentang perubahan terencana. 2. Memperkenalkan model umum perubahan terencana yang akan digunakan untuk mengorganisir materi yang disajikan. 3. Menjelaskan bagaimana perubahan terencana dapat diadopsi agar sesuai dengan konteks yang berbeda. 4. Mengkritisi praktik perubahan terencana. 2.1 Teori-teori perubahan terencana. 2.1a Model perubahan Lewin. Salah satu model perubahan terencana paling awal diberikan oleh Kurt Lewin. Menurut pandangan Lewin, terdapat 3 proses atau langkah untuk memahami perubahan organisasi, antara lain 1. Unfreezing atau pembekuan. Langkah ini biasanya melibatkan kekuatan-kekuatan yang mempertahankan perilaku organisasi pada tingkat yang sekarang. 2. Moving atau memindahkan. Langkah ini menggeser perilaku organisasi, departemen, atau individu ke tingkat yang baru. Langkah ini melibatkan intervensi dalam sistem untuk mengembangkan perilaku, nilai, sikap baru melalui perubahan struktur dan proses organisasi. 3. Refreezing atau pembekuan kembali. Langkah ini menstabilkan organisasi pada kondisi baru. Lewin's theory of change has been studied a lot and used in many empirical research projects to learn about how people change and how they change over time. Lewin's model of change says that there are 3 main steps to successfully achieving change: unfreeze, change, and refreeze. Let's learn more about each stage and what it means for personal change. In the unfreeze stage, the focus is on breaking down habits, beliefs, or the status quo that might be getting in the way of personal growth. This stage is about finding a reason to change, lowering resistance, and getting ready for the change that is coming. It's like melting away the things that stop personal growth from moving forward. The second stage is the time of change. This is where a person starts their journey toward the change they want. During this time, a person's roles, values, attitudes, and sense of who they are change. It usually means using resources, learning new skills, and adopting tools that help and speed up the process of change. At last, we reach the last step of change, which is called refreeze. In this stage, the change that was just made becomes part of a person's life and becomes stable. It leads to the formation of a new sense of self, new behaviors, and new ways of doing things that are in line with the change that is wanted. It's important to remember that getting stable in the refreeze stage can take a long time and a lot of work. To sum up, Lewin's model of change shows how a person moves from a stable state to a state of continued personal growth and change, which leads to a new stable state with changed beliefs and behaviors. It gives you a way to think about and handle the complicated process of internal change. Keep in mind that the unfreeze, change, and refreeze steps help people find their way through the process of personal transformation. By understanding the importance of each stage, people can handle change well and reach their personal growth goals. Kurt Lewin's influence goes beyond the theories he developed. His ability to connect psychological study with real-world applications has inspired both psychologists and regular people to make connections between theory and personal growth in real life. This has left a lasting impact on the field of psychology. 2.1b Model penelitian tindakan. Model penelitian tindakan klasik berfokus pada perubahan terencana sebagai proses siklus di mana penelitian awal tentang organisasi memberikan informasi untuk memandu tindakan selanjutnya. Terdapat 8 langkah utama antara lain: 1. Identifikasi masalah. 2. Konsultasi dengan ahli ilmu perilaku. 3. Pengumpulan data dan diagnosis awal. 4. Umpan balik kepada klien atau kelompok kunci. 5. Diagnosis bersama atas masalah yang ada. 6. Perencanaan tindakan bersama. 7. Tindakan. 8. Pengumpulan data setelah tindakan. 21C. Model positif. Model positif berfokus pada apa yang dilakukan organisasi dengan benar. Model ini membantu para anggota memahami organisasi mereka ketika organisasi tersebut bekerja dengan baik dan membangun kemampuan untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Model positif telah diterapkan pada perubahan terencana terutama melalui proses yang disebut Appreciative Inquiry atau AI sebagai bentuk konstruksi sosial yang reformis dan memberontak. Terdapat 5 fase dalam model positif, antara lain 1. Memulai penyelidikan. 2. Menanyakan praktik-praktik terbaik. 3. Temukan tema-tema. 4. Membayangkan masa depan yang diinginkan. 5. Merancang dan memberikan cara untuk menciptakan masa depan. 21D
Perbandingan model perubahan. Model Lewin dan model penelitian tindakan berbeda dari pendekatan positif dalam hal tingkat keterlibatan peserta dan fokus perubahan. Model Lewin dan penelitian tindakan klasik menekankan peran praktisi Organization Development atau OD dengan keterlibatan anggota yang relatif terbatas dalam proses perubahan. Di sisi lain, aplikasi kontemporer dari penelitian tindakan dan model positif memperlakukan konsultan dan peserta sebagai rekan kerja yang sangat terlibat dalam perubahan yang terencana. 2.2 Model umum perubahan terencana. 2.2a Memasuki dan membuat kontrak merupakan rangkaian kegiatan pertama dalam perubahan terencana. Kegiatan-kegiatan tersebut membantu para manajer untuk memutuskan apakah mereka ingin terlibat lebih jauh dalam program perubahan dan berkomitmen untuk menyediakan sumber daya bagi proses tersebut. Memasuki sebuah organisasi melibatkan pengumpulan data awal untuk memahami masalah yang dihadapi organisasi atau untuk menentukan bidang-bidang yang positif. Setelah informasi terkumpul, masalah atau peluang didiskusikan dengan para manajer dan anggota organisasi lainnya untuk mengembangkan kontrak atau kesepakatan untuk terlibat dalam perubahan terencana. Kontrak tersebut menjabarkan kegiatan perubahan di masa depan, sumber daya yang dikerahkan untuk proses, dan bagaimana praktisi dan anggota akan dilibatkan. 2.2b Mendiagnosis. Diagnosa berfokus pada pemahaman masalah organisasi, termasuk penyebab dan akibatnya. Proses diagnosis merupakan salah satu kegiatan yang paling penting dalam Organization Development atau OD. Proses ini mencakup pemilihan model yang tepat untuk memahami organisasi dan mengumpulkan, menganalisis serta memberikan informasi kepada manajer dan anggota organisasi tentang masalah atau peluang yang ada. Anggota organisasi seringkali bekerja sama dengan praktisi OD untuk mendiskusikan data dan implikasinya terhadap perubahan. 2.2c Merencanakan dan mengimplementasi perubahan. Tahap ini, anggota organisasi dan praktisi bersama-sama merencanakan dan mengimplementasi intervensi organisasi development atau OD. Mereka merancang intervensi untuk mencapai visi atau tujuan organisasi dan membuat rencana aksi untuk pengimplementasiannya. Terdapat 4 jenis intervensi utama dalam organization development atau OD, antara lain 1. Intervensi proses manusia pada tingkat individu, kelompok, dan sistem total. 2. Intervensi yang memodifikasi struktur dan teknologi organisasi. 3. Intervensi sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan anggota. 4. Intervensi strategis yang melibatkan pengelolaan hubungan organisasi dengan lingkungan eksternalnya, serta struktur dan proses internal yang diperlukan untuk mendukung strategi bisnis. 2.2d Mengevaluasi dan melembagakan perubahan. Tahap terakhir dalam perubahan terencana yakni mengevaluasi dampak intervensi dan mengelola pelembagaan program perubahan yang berhasil agar dapat bertahan. Umpan balik kepada anggota organisasi mengenai hasil intervensi memberikan informasi mengenai apakah perubahan harus dilanjutkan, dimodifikasi, atau ditangguhkan. Melembagakan perubahan yang berhasil melibatkan penguatan melalui umpan balik, penghargaan, dan pelatihan. Selanjutnya adalah berbagai jenis perubahan terencana. Diukur dari besarnya perubahan terencana dapat sangat bervariasi dari satu situasi ke situasi lainnya. Variasi ini dipengaruhi oleh kebutuhan dan tujuan klien, keterampilan dan nilai-nilai agen perubahan, serta konteks organisasi. Kemudian, dari besarnya perubahan terencana dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama perubahan inkremental yang fokus pada penyempurnaan organisasi dengan memperbaiki status quo terbatas pada dimensi dan tingkat organisasi yang terbatas. Sehingga perubahan inkremental bisa disebut dengan perubahan yang hanya berubah sedikit demi sedikit organisasi tersebut. Yang kedua adalah perubahan mendasar. Perubahan ini melibatkan transformasi signifikan dalam berbagai dimensi organisasi, sering didorong dari atas oleh strategi dan nilai perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir, Organizational Development atau OD semakin tertarik pada perubahan mendasar. Kompleksitas dan luasnya perubahan mendasar memerlukan kerjasama tim dengan anggota yang memiliki bidang keahlian berbeda.
Perubahan mendasar dapat bersifat pengembangan atau tidak. Artinya, organisasi dapat mengubah arah strategis mereka tanpa mengembangkan kapasitas mereka. Dan sebaliknya, perubahan mendasar fokus pada perkembangan sumber daya manusia, keterlibatan karyawan, inovasi, dan fleksibilitas. Kita lihat video yuk tentang mengapa sih perubahan mendasar itu perlu dilakukan oleh suatu organisasi. Itu tadi adalah contoh video salah satu alasan mengapa perubahan organisasi penting untuk dilakukan. Berikutnya adalah tingkat organisasi. Upaya perubahan terencana dapat bervariasi tergantung pada sejauh mana organisasi atau sistem klien terorganisir. Situasi yang terlalu terorganisir atau kurang terorganisir memiliki dampak pada berbagai dimensi organisasi, termasuk gaya kepemimpinan, desain pekerjaan, struktur organisasi, kebijakan, dan prosedur. Organisasi yang terlalu terorganisir bersifat sangat mekanistik dan birokratis, kemudian memiliki batasan yang terlalu kaku dan terdefinisi dengan baik. Kondisi ini dapat menyebabkan komunikasi yang tertekan, kemudian konflik, dan tingkat apatis di antara karyawan. Pentingnya melakukan perubahan terencana pada organisasi yang terlalu terorganisir adalah untuk melonggarkan batasan perilaku, meningkatkan aliran informasi, dan mendorong resolusi konflik yang efektif. Kemudian sebaliknya, untuk organisasi yang kurang terorganisir memiliki terlalu sedikit batasan atau peraturan. Karena kepemimpinan, struktur, desain pekerjaan, dan kebijakan tidak terdefinisi dengan baik. Ini menyebabkan energi karyawan hilang karena tidak memiliki arah. Pentingnya melakukan perubahan terencana untuk organisasi yang kurang terorganisir adalah untuk meningkatkan organisasi dengan memperjelas peran kepemimpinan, meningkatkan komunikasi, dan menentukan tanggung jawab pekerjaan dan departemen. Beberapa modifikasi dalam situasi organisasi yang kurang terorganisir adalah identifikasi, konvensi, interaksi, dan evaluasi. Identifikasi sendiri untuk menentukan orang atau kelompok yang perlu terlibat dalam perubahan. Selanjutnya, konvensi melibatkan pertemuan untuk mengorganisir pembagian kerja dan koordinasi. Kemudian, organisasi menciptakan mekanisme untuk menyusun interaksi baru di antara orang dan departemen. Kemudian yang terakhir, evaluasi menilai hasil dari langkah-langkah pengorganisasian. Beberapa contoh yang mempengaruhi perubahan organisasi dalam domestik dan internasional. Yang pertama ada kultural. Budaya masyarakat Asia sebagai contohnya cenderung lebih hierarkis, sadar akan status, kurang terbuka terhadap diskusi masalah pribadi, lebih fokus pada menjaga muka, dan memiliki jangka waktu yang lebih panjang.
Perbedaan budaya ini dapat menyulitkan penerapan organizational development terutama oleh praktisi dari Amerika Utara dan Eropa yang mungkin tidak memahami norma-norma dan nilai-nilai budaya setempat. Berikutnya ada nilai budaya. Nilai budaya yang memandu praktik OD di Amerika Serikat mencakup toleransi terhadap ambiguitas, kesetaraan, individualitas, dan motif berprestasi. Proses OD yang mendorong keterbukaan, partisipasi tinggi, dan tindakan untuk meningkatkan efektivitas diterima baik dalam konteks budaya Barat. Tantangan yang terjadi dalam lingkungan internasional, penerapan OD di lingkungan internasional dapat menimbulkan tantangan bagi praktisi, memerlukan kesadaran akan bias budaya, keterbukaan terhadap perspektif lain, pemahaman nilai dan asumsi lokal, dan pengetahuan tentang konteks ekonomi dan politik bisnis di negara tuan rumah. Inilah mengapa para praktisi OD yang tidak dapat memenuhi semua kriteria tersebut dapat bekerja dengan pemandu budaya. Seringkali anggota organisasi klien untuk membantu navigasi nuansa budaya, operasional, dan politik dari perubahan dalam masyarakat tersebut. Bab selanjutnya adalah kritik terhadap perubahan yang direncanakan. Yang pertama adalah kekurangan informasi. Meskipun perubahan terencana dianggap sebagai serangkaian kegiatan untuk mengembangkan organisasi, kekurangan informasi tentang fitur organisasi yang dapat diubah, hasil yang diharapkan, mekanisme sebab akibat, dan kontingensi menjadi kendala. Kemudian yang kedua, kekurangan pengetahuan situasional. Model perubahan terencana sering menetapkan langkah-langkah umum yang dapat diterapkan pada sebagian besar upaya perubahan tanpa mempertimbangkan perbedaan situasional. Yang ketiga adalah kualitas kaotis perubahan. Meskipun perubahan terencana sering dianggap sebagai proses terkendali yang rasional, namun seringkali perubahan terjadi dengan kualitas yang kurang baik. Kemudian yang keempat, kesalahan dalam konsepsi akhir perubahan. Seringkali organisasi berpikir bahwa setelah mereka melakukan perubahan yang terencana terhadap organisasi mereka, itu adalah akhir dari proses perubahan organisasi tersebut dengan melalui fase evaluasi. Padahal, dengan peningkatan globalisasi dan perubahan teknologi, konsep bahwa perubahan organisasi akan berakhir menjadi kurang relevan karena organisasi harus terus siap menghadapi perubahan yang akan terjadi terus-menerus. Selanjutnya, permasalahan dalam praktik perubahan terencana. Yang pertama, spesialisasi yang terbatas. Praktisi OD yang terlalu mengkhususkan diri dalam teknik tertentu seperti manajemen kualitas total atau pembelajaran organisasi dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pendekatan terhadap perubahan. Berikutnya, keinginan untuk solusi cepat. Beberapa praktisi OD dan organisasi mencari solusi cepat melalui program perubahan yang sudah dikemas. Tetapi solusi cepat jarang memberikan hasil yang sesuai dengan yang diiklankan. Berikutnya adalah kurangnya diagnosis yang cermat. Diagnosa yang cermat tentang bagaimana organisasi berfungsi penting untuk perubahan yang efektif. Beberapa organisasi kurang mau menginvestasikan waktu dan uang untuk diagnosis yang diperlukan, mengandalkan prasangka dan penyelesaian cepat yang tidak selalu selesai. Yang terakhir ada kurangnya pemahaman sistemik. Beberapa organisasi belum menyadari sifat sistemik dari perubahan dan cenderung percaya bahwa intervensi pada satu aspek akan cukup untuk memperbaiki masalah. Perubahan yang efektif membutuhkan pemahaman akan interdependensi berbagai aspek organisasi. Baik, terima kasih atas waktunya untuk menonton video kami. Sampai jumpa.